Kita semua suka kan menolong orang, rasanya tuh enak bisa jadi pahlawan buat seseorang. Tapi, gimana kalau niat baik itu justru jadi bumerang? Nah, ada loh pola perilaku yang namanya kompleks juru selamat atau savior complex. Ini adalah kondisi di mana keinginan kita buat membantu, malah merugikan diri sendiri dan juga orang yang kita tolong. Coba deh kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa terlalu banyak bantu sampai orang itu jadi bergantung banget sama kamu? Atau mungkin malah kamu sendiri yang capek karena terus-terusan menyelamatkan orang lain? Nah, inilah inti yang bakal kita bedah sekarang. Dan disinilah letak masalahnya. Ada garis yang tipis banget antara dukungan yang sehat sama bantuan yang justru bikin orang lain jadi manja atau enggak mandiri. Memahami di mana batasnya itu, wah itu kuncinya. Soalnya, niat baik aja kadang-kadang nggak cukup. Terus gimana caranya kita bisa ngenalin pola ini, entah di diri sendiri atau di orang lain? Oke, kita mulai dulu dengan mengidentifikasi perilaku-perilaku umum yang sering banget muncul. Awalnya tanda-tandanya tuh sering nggak kerasa salah loh. Misalnya kita percaya kita paling tahu apa yang terbaik buat orang lain. Terus dalam hubungan, entah itu pertemanan atau pacaran, kita yang ngerjain semuanya. Sampai akhirnya tanpa sadar kebutuhan kita sendiri jadi terabaikan. Dan anehnya, kita kayak punya magnet buat narik orang-orang yang kelihatannya selalu butuh diperbaiki. Wah, kutipan ini benar-benar pas banget ya. Kompleks ini tuh bisa mengambil alih seluruh hidup kita. Alih-alih jadi teman, pasangan, atau sahabat, peran kita malah berubah jadi kayak pengasuh penuh waktu yang non-stop ngurusin masalah orang lain. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Seseorang dengan kompleks ini seringnya malah tertarik sama orang-orang yang lagi jatuh atau kesulitan. Kebahagiaan mereka itu bergantung sama peran sebagai penolong. Sampai-sampai mereka bisa ngambil alih jadwal dan tanggung jawab orang lain dan mulai mikir, wah dia nggak bakal bisa hidup tanpa gue. Ini kan jadinya ketergantungan yang nggak sehat banget. Oke, sekarang kita udah tahu apa gejalanya, yuk kita beralih ke kenapa ini bisa terjadi. Kita akan coba kupas lapisan pertamanya untuk memahami dari mana sih asal-usul psikologis si kompleks ini. Salah satu akar masalahnya yang paling sering ditemui itu adalah pengalaman menjadi anak yang diorangtuakan. Maksudnya gimana? Jadi sejak kecil mungkin kamu dipaksa untuk jadi dewasa sebelum waktunya. Entah itu jadi tempat curhat masalah orang dewasa, atau bahkan merawat orang tua atau adik. Dari situ, kamu belajar kalau harga diri kamu itu datang dari kemampuanmu untuk memperbaiki keadaan. Nah, gambar ini menangkap dengan tepat pertanyaan yang mungkin ada di kepala orang-orang dengan kecenderungan ini. Fantasi buat jadi penyelamat itu sering banget akarnya dari pengalaman masa kecil, di mana kita merasa harus jadi pahlawan buat keluarga. Jadi, poin pentingnya begini. Pengalaman masa kecil tadi bisa menumbuhkan semacam pemikiran magis. Kamu jadi mulai percaya kalau kamu punya kemampuan spesial, semacam anugerah, buat mengubah hidup orang lain. Ini bukan sihir beneran ya, tapi lebih ke keyakinan yang berlebihan kalau kamu tuh punya kekuatan super buat nyembuhin orang lain. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Dan ini penting banget nih. Kita harus bisa membedakan antara kecenderungan psikologis, yaitu si kompleks juru selamat, dengan delusi klinis, yang dikenal sebagai kompleks mesias. Keduanya beda loh. Jadi bedanya tuh bener-bener mendasar ya. Kalau kompleks juru selamat, itu lebih ke pola perilaku yang kita pelajari, seringnya dari pola asuh atau kodependensi. Tapi kalau kompleks mesias, itu udah kondisi kejiwaan yang serius. Orangnya beneran percaya kalau dia itu utusan Tuhan atau sosok suci yang ditakdirkan buat menyelamatkan dunia. Tentu aja penanganannya pun sangat berbeda. Seringkali butuh obat-obatan dari psikiater. Nah, setelah kita paham tanda-tandanya, akarnya dari mana, sekarang kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya mengubah pola ini jadi sesuatu yang sehat dan konstruktif? Inti perubahannya tuh ada di kalimat ini. Tujuannya bukan buat berhenti menolong sama sekali, bukan. Tapi untuk mengubah dorongan bawah sadar untuk menyelamatkan, menjadi niat yang sadar untuk melayani. Ini adalah pergeseran dari kebutuhan untuk merasa dibutuhkan, menjadi pilihan tulus untuk membantu. Beda banget kan rasanya? Gimana caranya? Ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, akui dulu polanya. Sadari kalau kita punya kecenderungan ini dan jangan menghakimi diri sendiri. Kedua, mulai fokus sama kebutuhan diri sendiri. Istirahat dan merawat diri itu bukan tanda kelemahan. Ketiga, jadilah realistis. Terima batasan kita. Kita nggak bisa mengubah seluruh dunia kok. Fokus aja sama dampak nyata yang bisa kita kelola.
Dan yang terakhir, dan ini penting banget, berusahalah untuk menyembuhkan pola ketergantungan yang jadi akarnya. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyakan ini ke diri sendiri. Apa sih niat sejati di balik kebutuhan kita untuk menolong? Apakah karena cinta yang tulus dan keinginan untuk melihat orang lain bisa mandiri? Atau karena kita tanpa sadar cuma mencari validasi dan merasa berharga dengan menjadi pahlawan? Merenungkan hal ini adalah langkah pertama menuju pelayanan yang lebih tulus dan, yang paling penting, lebih sehat.